Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan terlebih mampukan kami agar kami dapat melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh iman kami kepada Tuhan dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu pagi ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-20. Demikian sabda Tuhan. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Tema renungan saat ini adalah upah dari ketekunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hana adalah seorang yang hidup pada zaman hakim-hakim. Zaman di mana kebanyakan orang berpaling dari Allah dan hidup menurut keinginan hatinya sendiri. Kondisi kerohanian saat itu sungguh tidak mendukung bagi seseorang untuk tetap setia kepada Allah. Kebejatan moral kedua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, yang menjadikan bait Allah sebagai tempat maksiat. 1 Samuel 2 ayat 11-17 dan ayat 22 merupakan gambaran dari rusaknya keadaan kerohanian saat itu. Kedua anak Imam Eli ini tidak mengindahkan Allah. Bahkan mereka memandang rendah korban yang dipersembahkan bagi Tuhan. Lihat saja bagaimana mereka mengambil korban yang dipersembahkan bagi Allah, serta memakannya sesuka hati mereka. Perkiraan Imam Eli bahwa Hana mabuk oleh anggur menyiratkan bahwa saat itu rumah Allah sudah biasa dijadikan tempat bermabuk-mabukan dan pemuasan hawa nafsu. Namun demikian, Hana tidak menyerah begitu saja pada kebiasaan kebanyakan orang yang ada di sekitarnya. Saudara yang terkasih, seseorang pernah berkata, jangan pernah takut berdiri di pihak yang benar, sekalipun itu merupakan pihak yang minoritas. Karena suatu hari kelak, kelompok minoritas yang berdiri di pihak yang benar pasti akan menjadi kelompok mayoritas. Takutlah senantiasa untuk berdiri di pihak yang salah, sekalipun jumlahnya mayoritas. Karena suatu hari kelak, mereka akan menjadi jumlah yang minoritas. Hana memegang prinsip untuk tetap beribadah kepada Allah, seperti Yosua yang berani berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami saat ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Banyak orang telah menyerah dan berpaling dari Allah serta meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Namun Hana tetap bertekun. Dari tahun ke tahun ia datang berdoa kepada Allah dengan penuh ketekunan.
Hana tidak berpaling dari Allah. Ia terus-menerus menaruh pengharapan kepada Allah dan tidak menyerah begitu saja. Hana adalah gambaran wanita yang tekun dan tidak mudah terpengaruh. Dia adalah wanita yang pantang menyerah. Saudara yang terkasih, hidup kekristenan mengharuskan kita untuk terus bertekun dan tidak mudah menyerah pada keadaan yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak di antara kita yang seringkali menyerah dalam perjuangan iman hanya karena melihat banyak orang tidak lagi bertekun dalam doa, karena kesulitan hidup atau karena Allah tidak mengabulkan permohonan kita. Seperti halnya seorang pendaki gunung, ia tidak akan pernah mencapai puncak jika ia memutuskan untuk berhenti mendaki karena batu-batu cadas atau belukar duri yang menghalang-halangi jalannya. Dengan ketekunan dan sikap tidak mudah menyerah, kita akan terus naik dan menikmati janji-janji dari Allah. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter bertekun, karena dari ketekunanlah kita akan mendapat upah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kuatkanlah kami untuk berdiri teguh dan tidak mudah menyerah pada kesulitan hidup. Tolonglah kami untuk selalu bertekun karena kami percaya pada janji-janji Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menjamah, dan memberkati mereka. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberi pertolongan. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberi ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.